Setelah sukses membintangi sejumlah sinetron berating tinggi, Amar Zoni melebarkan sayap seni dengan menulis buku berjudul Amar, Amarah, dan Arah yang diterbitkan oleh Mata Kehidupan. Sebenarnya kenapa harus ada kata amar? Karena memang itu dari diri saya, karakter pribadi saya. Dan amarah itu adalah intisari dari semua kejadian-kejadian yang sudah saya lakukan, yang sudah saya rasakan waktu itu dan saya jalani semuanya. Dan saya mengambil kesimpulan kalau setiap langkah-langkah saya, setiap hal-hal yang saya lakukan dulu, itu selalu saya selesaikan dengan amarah. Amarah selalu mempertanyakan kenapa. Kenapa adik saya meninggal? Kenapa ibu saya meninggal? Kenapa saya dipindah-pindahkan? Kenapa saya tidak tinggal bersama bapak saya? Kenapa bapak saya bangkrut? Kenapa saya hanya saya yang posisinya itu sangat selalu salah? Dan kenapa saya intinya selalu menyebabkan ke saya kenapa dan itu selalu menyelesaikan dengan amarah. Yang pada dasarnya poin dari keseluruhannya itu adalah saya mengerti kalau di karakter Amar ini tidak ada rasa bersyukurnya di saat itu. Buku ini menampilkan perjalanan suami Irish Bella menemukan syukur yang terbagi dalam 3 bab, yakni kehilangan arah, mencari arah, dan memaknai arah. Ini sih sebenarnya waktu itu kegabutan kita juga ya, pas awal-awal lockdown di rumah aja, terus kita pengen kayak terus berkarya. Selain waktu itu kita bikin single, terus kan apalagi yang bisa kita buat gitu, karya apa lagi. Dan menurut aku salah satunya yang orang banyak belum tahu itu kan soal backgroundnya abang yang begitu luar biasa. Nggak semua orang melalui itu kan. Dan selama ini kan dicurahkan sedikit lewat program TV, lewat vlog, tapi belum benar-benar semuanya dikupas abis gitu. Jadi dan dia kan juga suka tuh, aku lihat potensi dia kan menulis, bikin caption dan bikin puisi-puisi. Kenapa nggak tahu tiba-tiba aja idenya muncul, kenapa nggak kamu buatlah buku gitu menceritakan. Amar Zoni sempat kebingungan awal mulai menulis. Dia sempat bingung hingga merasakan kebuntuan dalam bercerita. Nah, istri selalu mengingatkan saya, kamu jangan menulis melebihkan atau mengurangkan, udah apa adanya. Kamu emang bukan penulis kok, bukan penulis yang handal dan bukan penulis profesional. Tapi minimal kamu bisa menuangkan isi hati kamu, curahan hati kamu itu bagaimana cerita kehidupan kamu sebelumnya di sebuah buku ini. Dan itu yang menjadi poin penting untuk saya dan sampai terjadinya buku sekarang Amar, Amarah, Arah. Seperti itu. Dia adalah support system yang baik yang bisa mensupport saya terus dan selalu memberitahu saya untuk mengingatkan saya terus. Makanya emang kamu yang terbaik ya. Semoga buku suamiku juga bisa bermanfaat dan tunggu buku dari Iris. Dan nanti saya akan nulis Iris yang akan merasakan, karena posisi Iris ini sangat menarik juga. Bagaimana rasanya Iris sama saya ini ada kecocokan yang sangat jelas. Kenapa? Karena posisi dari hidup saya yang saya ditinggal oleh mama saya karena mama saya meninggal, tapi Iris mempunyai posisi yang berbeda, ditinggal oleh seorang bapaknya yang mana bapaknya sampai sekarang masih ada tapi divorce. Bagaimana memaknai, dan Iris pun juga sebagai dulu waktu kecil korban bully ya sayang ya. Bagaimana memaknai dari bulian itu tersebut gitu loh. Jadi sangat menarik, ditunggu aja nanti bukunya. Bagi Amar Zoni, saat yang paling menyenangkan adalah semua bakat pemberian Tuhan dapat bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Penyanyi Ayu Enstar dikenal memiliki gaya fashion yang unik. Cewek bernama asli Ayu Putri Sundari ini sering banget tampil dengan fashion hijab yang swag sehingga terlihat kece maksimal. Hai. Aduh. Enggak, kalau sehari-hari aku begini. Aduh, aku kalem. Percaya nggak kalem? Di akun Instagramnya, Ayu kerap menggunakan foto mengenakan hijab, topi, dan kacamata. Pakaiannya juga trendy dan sporty banget. Untuk seorang Ayu, fashion adalah salah satu hal yang menurutnya telah membuat dia berada di titik hidupnya sekarang. Sebenarnya kalau awal swag itu
Awalnya tuh dulu kan aku sering live streaming, tapi karena pas aku lagi live streaming tuh nggak ada yang nonton. Kayak hampir berminggu-minggu aku live tuh nggak ada yang nonton, kayak apa, aku selalu evaluasi apa yang salah di live streaming aku, terus kayak pas udah aku evaluasi ternyata aku tuh B aja. Jadi orang pas ngeliat live streaming aku kayak B aja, ya udah kayak apa ya, bikin sesuatu hal yang ngebuat orang tuh ngelihat aneh. Kan kalau di Indonesia gitu kan, kalau harus aneh banget, cantik banget, atau jelek banget gitu. Akhirnya aku memilih aneh banget gitu. Tak hanya mengeksplor stylenya saja, Ahyu juga pandai membuat tampilan hijabnya terlihat kekinian. Dengan mengombinasikan warna putih dan hitam, membuat tampilan hijabnya terlihat menarik. Koleksi baju kurang tahu sih berapanya, cuman kalau misalkan lagi jalan ada yang kelihatan bagus dikit, aku ambil gitu, aku beli kayak gitu sih. Tapi, khusus untuk video klip single terbarunya, Ahyu tampil monokrom. Dan my god, seseneng itu dan se-excited itu, terus ditambah yang sekarang MV-nya konsepnya gila abis, dan gue yakin ini belum ada di Indonesia. Ditambah berhijab tuh belum ada yang pakai konsep kayak gini, samsek sama sekali. Ini bener-bener bisa dibilang jauh dari yang biasanya aku kan kalau kayak di MV pertama itu kan swag abis, pakai topi, pakai outer, chain yang bener-bener swag abis gitu. Kalau di sini bener-bener aku pengen kayak show up Ayu and Star dengan nuansa yang baru. Jadi swagnya itu bukan cuman about fashion gitu. Jadi emang swag aku tuh sebenarnya udah sampai ke tulang gitu. Swagnya tuh udah sampai ke sumsum gitu. Bukan cuman baju gitu. Even tanpa baju swag pun aku tuh sebenarnya emang udah dari sumsumnya udah swag kayak gitu. Untuk syuting video klip ini, Ahyu mempersiapkannya secara total. Aku untuk MV ini aku diet, aku olahraga full parah. Karena bakal ada scene-scene yang aneh yang membutuhkan stamina yang kuat gitu. Jadi emang bener-bener sama sekali nggak boleh makan yang terlalu banyak yang bikin jadi lemes gitu loh. Karena ini kan bakal sampai jam 12 malam tag-nya.